Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdapat dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.4, yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Fungsi dari teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum atau berisi pembukaan, yang kedua deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga penutup atau kesimpulan. Pernyataan umum atau pembukaan yaitu berisi informasi singkat mengenai apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Sedangkan penjelasan atau isi yaitu urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan, yaitu pendapat singkat atau interpretasi dari penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Tujuan dari teks eksplanasi adalah yang pertama yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Berikut merupakan contoh teks eksplanasi. Di sini terdapat gambar kondisi banjir ya. Kemudian disajikan juga teks eksplanasinya. Kita baca ya. Permukiman warga di Kebonpala, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir dengan tinggi muka air hingga 1 meter akibat luapan Kali Ciliwung. Terjadi pada Jumat 27 Maret 2020 dini hari. Nah, kalimat tersebut merupakan pernyataan umum atau disebut juga dengan pembukaan. Kemudian setelah pembukaan, kita lanjutkan ke struktur yang kedua yaitu penjelasan. Kita baca ya. Banjir terjadi di Kebonpala, perbatasan RW 04 dan RW 05 sekitar 50-100 cm. Banjir dilaporkan menerpa kawasan berpenduduk sekitar 300 kepala keluarga itu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hingga banjir mulai surut pada Jumat subuh, tidak ada warga yang mengungsi ke lokasi aman. Luapan Kali Ciliwung terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Kamis pada tanggal 26 bulan 3. Pada tanggal 26 Maret malam hingga Jumat dini hari. Selain itu, kawasan rawan banjir di Jakarta Timur ini juga diperparah dengan air kiriman dari Bogor, Jawa Barat yang mengalir melalui Kali Ciliwung. Nah, paragraf yang kedua tadi itu berupa penjelasan atau isi ya. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga itu ada struktur yang ketiga, yang terakhir yaitu kesimpulan atau interpretasi. Kita baca ya. Mengingat kawasan Jakarta berada di dataran rendah, juga Jakarta merupakan kota padat penduduk. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari setiap masyarakatnya untuk meminimalisir terjadinya banjir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai, karena hal ini dapat membuat saluran air tersumbat sehingga mengakibatkan banjir. Demikian anak-anak, jadi teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum atau pembukaan, yang keduanya itu ada penjelasan atau eksplanasinya, dan yang ketiga itu penutup atau kesimpulan. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.